Jadi operatornya seperti apa sih di BPDKB? Ya, jadi PT Gemah PDKB itu adalah satu perusahaan ya, untuk PT yang bergerak di bidang sertifikasi kompetensi untuk beberapa bidang pekerjaan, untuk bidang pekerjaan distribusi, bidang pekerjaan pemeliharaan, bidang pekerjaan transmisi, lalu ada juga untuk bidang instalasi pemanfaatan tenaga listrik ya. Itu bagi tenaga kerja yang bekerja untuk bidang-bidang tadi, 4 bidang, mereka perlu memiliki sertifikat kompetensi dan itu amanat undang-undang. Salah satu lembaga sertifikasi yang terakreditasi dengan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM adalah LSK Gemah PDKB, sehingga kami punya legalitas untuk melakukan uji kompetensi kepada tenaga teknik yang bidangnya bisa bidang distribusi, bisa transmisi, PDL, dan juga untuk bidang pemeliharaan. Kira-kira itu profilnya. Dan kami sudah berdiri sejak tahun 2000 berapa ya? 14-an gitu ya. Berarti PT Gemah PDKB ini bukan hanya melayani untuk SMK, tapi untuk swasta juga bisa ya? Ya, jadi kami mensertifikasi tenaga kerja mulai dari untuk tenaga kerja PLN, holding PLN ya, PLN Pusat, ada yang PLN di Pandaan, ada PLN. Lalu mensertifikasi tenaga kerja anak perusahaan PLN seperti Heliora Power, seperti PLNT, lalu juga ada Citra Kontra ya. Itu juga kami melakukan sertifikasi pada tenaga kerja mereka. Lalu tenaga kerja swasta ya, yang bergerak di bidang pembangunan dan pemasangan jaringan, yang bergerak di swasta yang bergerak di pekerjaan pemeliharaan, pemeliharaan jaringan ya, jaringan PLN. Lalu swasta yang bergerak di bidang penertiban pemakaian tenaga listrik, atau kita kenal dengan PDL, itu juga mensertifikatkan tenaga kerjanya kepada kami. Ya. Kemudian saya ingin bertanya Pak, ini sertifikasi buat SMK nih pentingnya buat apa sih anak ya, SMK? Salah satu yang tadi saya sampaikan juga menyangkut untuk teman-teman dari SMK dan juga bukan SMK, ada yang sudah jadi mahasiswa juga, perguruan tinggi maksud saya. Nah, kalau untuk SMK sebagai contoh SMK Maumere, gitu ya, pertanyaan yang tadi Mbak sampaikan, pentingnya untuk apa toh? Pentingnya adalah kita kembali kepada amanat undang-undang. Karena dalam amanat undang-undang ketenagalistrikan itu menyatakan bahwa setiap tenaga kerja yang bergerak di bidang ketenagalistrikan wajib, hukumnya itu wajib untuk memiliki sertifikat kompetensi. Nah, tentu teman-teman yang dari SMK Maumere ini kedepannya kan akan bekerja di bidang ketenagalistrikan. Tidak ada yang mau, mungkin 1-2 jadi perawat, 1-2 menjadi apa gitu ya, tapi pada hakikatnya mereka memang sudah dibentuk dan mereka juga membentuk diri untuk bekerja di bidang ketenagalistrikan. Nah, syarat supaya dia bisa bekerja di bidang ketenagalistrikan adalah memiliki sertifikat kompetensi. Nah, dalam kasus Maumere ini, mereka sebelum lulus akan diupayakan sudah memiliki sertifikat kompetensi melalui model vokasi. Berarti untuk yang NTT ini baru di SMK 1 atau sudah banyak SMK lain yang? Untuk di NTT baru SMK 1 Maumere. Kalau di Jawa itu sudah banyak. Kalau yang di NTT baru SMK 1 Maumere. Ya, nanti harapan kami akan masuk juga di beberapa SMK lain di NTT supaya mereka bisa memanfaatkan fasilitas yang ada di kami untuk mempersiapkan mereka, terutama setelah mereka atau menjelang mereka PKL,
sebelum mereka lulus, mereka sudah menjalani uji kompetensi secara vokasi, sehingga pada saat dia lulus, dia membawa jasa dari sekolah beserta sertifikat kompetensi sebagai bekal dia, supaya dia secara legal, secara aturan diperbolehkan bekerja di bidang ketenaga listrik. Tadi Bapak telah sampaikan bahwa PT GMI PDKB ini kan perusahaan jasa untuk sertifikasi kompetensi. Nah, yang saya ingin tanyakan, kalau misalnya Bapak mereka kerjasama dengan SMKN 1, nah apa sih okupasi jabatan level berapa yang akan diuji ke siswa SMKN 1? Okupasi jabatannya apa, Pak? Ya, jadi kami terbuka dalam pemilihan okupasi, ya, jabatan maupun juga unit kompetensi yang akan dimintakan ke kami. Karena sebenarnya unit kompetensi yang dimintakan kepada kami itu adalah ada ketergantungan atau ada korelasinya dengan si pemohon. Kalau siswa ini nantinya akan bekerja di bidang jaringan distribusi, ya, untuk masalah jaringan distribusi operasional atau jaringan distribusi untuk pemeliharaan. Nah, kalau dia operasional, nanti minta ke kaminya adalah unit kompetensi yang kaitannya dengan operasi jaringan distribusi, apakah jaringan distribusi tegangan menengah, tegangan rendah. Dan kami layani semuanya karena kami mempunyai kemampuan untuk memberikan sertifikat kompetensi dalam banyak bidang, ya, sesuai dengan keinginan. Kalau SMK mau mere atau SMK mana, perusahaan apa, ingin bakso, kami sediain bakso. Ingin gado-gado, kita gado. Kira-kira gitu artinya, ilustrasinya. Dari lembaga Iya, itu kita akan penuhi. Kemudian perusahaan apa saja yang sudah bekerja sama dengan PT GMI PDKB, mungkin Bapak bisa sebutkan beberapa? Iya, jadi yang pasti perusahaan itu adalah PLN itu sendiri. PLN mensertifikasi tenaga kerjanya pegawai PLN pada kami juga. Lalu anak perusahaan PLN ada Helera Power Indo, lalu juga ada PLNT untuk daerah Indonesia bagian timur. Kalau yang Helera Power itu Indonesia bagian barat plus Jawa, ya. Lalu ada juga Citra Kontra. Yang Citra Kontra itu adalah vendor PLN, anak perusahaan PLN yang khusus bekerja untuk menangani masalah penertiban pemakaian tenaga listrik. Itu juga mensertifikatkan ke kami. Lalu perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang pembangunan dan pemasangan, itu ada datanya, ada banyak sekali itu. Jadi kita sebutnya satu-satu juga banyak. Lalu ada perusahaan yang bekerja di bidang seperti tadi operasi distribusi Yantek itu, ya. Yantek, ada Yantek Jakarta, Yantek macam-macam semua pelayanan teknik di Jawa, sebagian juga sertifikatkan ke kami. Lalu yang bekerja di bidang pembangunan dan pemasangan seperti BTL itu juga ke kami, juga untuk perusahaan-perusahaan yang mendapatkan pekerjaan dari PLN untuk penertiban pemakaian tenaga listrik, lalu pemasangan penyambungan pelanggan yang orang nyebut MCB on, itu juga mensertifikatkan ke kami. Jadi banyak yang kita sertifikatkan, dan tentu harapan kami tidak sekedar menjual sertifikat sebagai satu perusahaan jasa, tapi sebenarnya di dalam proses itu kami mencoba untuk membantu pemerintah manakala bahwa setiap tenaga teknik yang bekerja di bidang ketenaga listrikan mempunyai sertifikat kompetensi. Nah, di dalam proses sertifikat kompetensi itu ada unsur di mana kami memberikan satu pembinaan, ya, pembinaan teknis, pembinaan bagaimana orang bekerja dengan benar, dan juga bagaimana orang bekerja dengan selamat. Ini PT GMI PDKB kan telah bekerja sama dengan SMKN 1, khususnya jurusan teknik instalasi tenaga listrik. Nah, apa harapan Bapak buat guru-guru produktif yang ada di sini biar bisa menunjang hasil dari sertifikasi para siswa di sini? Ya, jadi begini, tadi pagi kami juga sudah bicara gitu dengan salah satu guru di sini, gitu ya. Sebenarnya salah satu ukuran dari kepuasan dan keberhasilan sebuah pendidikan manakala hasil didiknya ini
bisa mandiri, bisa mendapatkan pekerjaan. Ya. Kan itu kan sebenarnya sasarannya. Lalu terkait dengan sertifikasi ini, harapannya mereka sudah memiliki sertifikasi sehingga lebih memudahkan untuk mendapatkan pekerjaan di dalam dunia usaha. Lalu masalah guru, ya, guru memang ada beberapa dari sini guru yang sudah bersertifikat kompetensi, juga guru yang sudah bersertifikat sebagai asesor. Jadi dia boleh nguji, ya, boleh nguji. Nah, harapan kami sebenarnya beberapa dari teman-teman di sini nanti akan menjadi agen untuk agen kami untuk bisa memasarkan sertifikasi, jasa sertifikasi supaya mereka bisa masuk banyak. Nah, kalau tadi kaitannya dengan siswa itu yang bagaimana coba? Maksudnya yang bagaimana? Ya, pesannya buat siswa, jadi kiat-kiatnya buat siswa biar mereka lebih bersemangat begitu mengikuti sertifikasi ini. Oh ya, jadi pada siswa dengan sudah memilikinya sertifikat kompetensi, artinya bahwa dunia usaha di bidang ketenagalistrikan sudah memberikan satu pengakuan kepada yang bersangkutan bahwa yang bersangkutan punya kompetensi, ya, di bidang ketenagalistrikan untuk pekerjaan tertentu, tidak semua pekerjaan, tergantung dari unit kompetensi yang diambil kan, ya. Nah, dengan demikian maka siswa sebenarnya harus pertama dia harus memberikan sesuatu kerja yang berbeda dengan mereka yang belum punya sertifikat, karena tanggung jawab mereka secara moral maupun secara akademis, ya, dia harus mempunyai nilai tambah di dalam bekerja karena dia sudah dianggap kompeten dengan sertifikat itu. Itu yang pertama. Nah, yang berikutnya adalah dia sudah punya nilai tawar yang lebih baik pada perusahaan-perusahaan itu. Perusahaan kalau harus memilih A dan B, yang A belum bersertifikat, yang B bersertifikat, tentu dia akan memilih B, karena B punya nilai tawar yang lebih, karena dia mempunyai sertifikat. Ya. Ketiga, teman-teman supaya menjaga betul bahwa nanti manakala dia sudah bekerja, menjaga supaya jangan sampai terjadi satu kecelakaan kerja. Karena kalau nanti terjadi manakala ya terjadi kecelakaan kerja, maka akan dirunut apakah Anda bersertifikat kompetensi? Ya, jawabannya. Siapa lembaga sertifikasi yang mengeluarkan sertifikat kompetensi sehingga saudara dinyatakan kompeten? Oh, Gema PDKB. Lalu dirunut lagi, bagaimana dulu Gema PDKB memproses sertifikasi kepada si A? Kok ternyata sekarang si A melakukan satu kesalahan yang fatal sehingga terjadi satu kecelakaan kerja. Nah, runutannya kan kena semua, ya. Maka pesan saya kepada teman-teman, ya lebih berhati-hati dalam bekerja. Lebih berhati-hati. Terima kasih Pak atas waktunya. Hanya itu saja. Terima kasih. Ya, terima kasih.